Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Fatur Rahman, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Saya berasal dari UT Daerah Bandung, mahasiswa angkatan 2023-2024. Saya di sini akan mempraktikkan tugas 3 basis data, yaitu di sini adalah terdapat ada 2 tugas ya. Yang pertama itu adalah melakukan praktikum transaksi, dan yang keduanya yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi, atau mungkin bisa disebutnya yaitu replikasi. Baik, yang pertama saya di sini akan melaksanakan dahulu yaitu praktikum transaksi. Baik, langsung saja untuk praktikumnya. Yang pertama, untuk melakukan praktikum transaksi itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu adalah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja sekalian praktik. Yang pertama, di sini saya akan mengaktifkan dahulu, akan membuka exam control panel. Lalu kemudian di sini saya akan klik start Apache sama MySQL. Oke, tunggu sampai dengan hijau. Oke, sini sudah hijau ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan klik admin biar langsung akses ke PHP My Admin. Oke, kita tunggu saja. Lumayan sedikit lama. Nah, oke. Di sini sudah muncul untuk web PHP MyAdmin-nya untuk localhost. Saya di sini akan pakai juga nanti untuk apabila ada perubahan pada saat selama proses praktikum. Oke, seperti sini dulu ya. Di sini saya sudah membuat tabel yaitu yang sebelumnya, yaitu tugas 2 yang kemarin. Lalu di sini saya akan melanjutkan lagi untuk tugas 2. Nah, baik, kemarin tugas 2 itu kita sudah sampai tahap DML, dan juga kita di sini sudah mengisi data tabel pasien. Dan di sini terdapat ada sebuah 10 data pasien. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah kita melakukan commit. Commit itu apa? Yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi itu telah selesai dan telah terjadi perubahan data. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk praktiknya kita langsung saja, yaitu klik routines. Oke, yang terus di sini klik create new routine. Nah, di sini saya akan memberikan nama yaitu transaksi 1. Lalu untuk di sininya parameternya akan saya drop, kita menggunakan MySQL. Oke. Di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan ya untuk yang pertama, yaitu di sini begin transaction. Oke, kita copy paste. Nah, saya disini akan sedikit jelasin. Nah, untuk yang pertama itu adalah melakukan tahap awal transaksi, terus kemudian menginsert tabel pasien, yang diantaranya yaitu adalah nama pasien, jenis pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Oke. Nah,
kita cek dahulu. Oke, dan di sini saya untuk value-nya yaitu untuk akan input itu ID 11 dengan nama Said, dengan jenis kelaminnya L, alamatnya itu Kota Banjar. Oke, dan lalu select from akan dikirim ke tabel pasien dan kemudian N atau Ibrahim. Oke, kita langsung saja. Oke, untuk transaksi sudah selesai untuk transaksi 1. Namun di sini saya belum melakukan commit ya. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini sudah muncul Said. Itu data yang terbaru itu Said, itu Kota Banjar. Nah, saya akan mengecek di sini untuk di bagian pasien. Oke, apakah sudah muncul? Nah, ternyata di sini belum. Karena di sini masih 10. Kenapa itu masih belum muncul di sini? Karena belum melakukan commit, yaitu karena yaitu tadi sebuah perintah ya untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai. Jadi dia itu belum sepenuhnya kesimpan di database, tapi masih dalam disimpan sementara dalam server. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya juga ke database lagi. Saya akan melakukan lagi untuk melakukan commit. Nah, lalu di sini yang kedua create new routine lagi. Lalu akan saya kasih nama lagi transaksi 2. Untuk parameternya di sini yang default akan saya drop. Akan saya bikin ulang lagi. Sini saya sudah menyiapkan, itu sama kayak tadi, tapi yang tinggal ditambahkan yaitu bagian commit. Oke, kita langsung saja. Sama ya. Di sini kayak yang tadi, cuman di bagian sini itu ditambahkan commit, itu yang tadi untuk menandakan bahwa perintah transaksi telah selesai. Itu atau terjadinya perubahan data. Oke, sudah. Kemudian N, kita langsung go saja. Oke, sini sudah muncul. Oke, kita langsung munculkan. Nah, di sini sudah muncul kayak tadi. Apakah di data pasien sudah ada? Oke, kita refresh. Oke, jadi untuk data ID pasien yang 11 ini yaitu Said yang berasal dari Kota Banjar itu sudah muncul ya tadi. Kenapa bisa muncul? Karena tadi yaitu sudah melakukan commit. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fungsi commit. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah yaitu rollback yang kedua. Rollback itu apa? Adalah rollback digunakan untuk membatalkan perubahan transaksi apabila ada kesalahan atau ya bisa dibilang ada kondisi tertentu lah untuk dalam sebuah data. Baik, langsung saja untuk bagian rollback ini pertama kita ke new routine, langsung kita create. Nah, di sini saya akan melakukan perubahan data, yaitu tadi di ID 11 yaitu yang Said. Ternyata saya akan melakukan perubahan nama dan kotanya. Lalu di sini saya akan menginputkan lagi perintah. Di sini untuk update yaitu update pada bagian ID pasien. Nah, di sini saya akan update namanya itu menjadi Arif. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja. Oh, sorry. Kita bikin lagi dari awal.
di sini oke, ini untuk rollback jadi begini ya. Oh sorry kayaknya ada yang salah, mungkin di sini langsung commit. Oke, langsung rollback, jadi belum ada. Oke, kita coba lagi. Oh masih ada. Oke, kita langsung saja ke yang tadi, yaitu oke, di sini itu adalah untuk perubahan nama. Nah jadi kurang lebih untuk setnya itu di nama pasien. Nah, kita oke, saya di sini akan oke, kita cek dahulu. Oke, baik, sudah. Saya di sini akan cek dahulu. Nah, di sini ternyata masih Said. Ya, berarti belum tadi rubah, yaitu ke siapa namanya? Arif di ID 11 itu. Harusnya tadinya Arif jadi Said, Said jadi Arif, tapi di sini belum terjadi perubahan itu. Nah, di sini pun juga sama, belum. Lalu bagaimana? Nah, untuk melakukan perubahannya, kita sekalian misalnya ada contoh kasus ingin melakukan perubahan ID 11 yaitu nama tadi, lalu kita akan sekalian menambahkan sebuah data pasien baru. Oke, kita langsung saja ke transaksi 4. Lalu di sini kita akan masih dalam tahap itu rollback tadi ya. Oke, kita perbesar dahulu biar lebih jelas. Lalu saya di sini sudah menyiapkan untuk transaksi 4 yaitu di sini. Nah, oke, saya akan jelaskan perbagiannya nanti sebentar. Oke, di sini itu adalah biasa start transaction, terus insert nama pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, terus value. Karena di sini tadi yang pertama itu saya akan menambahkan update input data baru, yaitu yang ID 12 namanya Dudu, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, dan alamatnya itu adalah kota Cimahi. Nah, lalu di rollback. Nah, lalu saya juga akan mengupdate pasien tadi, yaitu di set nama pasien sama di mana, yaitu dari pasien. Nah, di sini saya akan melakukan namanya itu bukan lagi Arif, tapi namanya itu adalah Asep ya. Saya akan pakai Asep. Lalu dia di pasien, lalu commit. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu saya pilih di bagian di mana, yaitu di form pasien. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita klik go. Nah, oke, transaksi 4 sudah muncul. Maka nah, lalu tadi itu untuk Asep itu sudah muncul. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, udah berganti nama ya. Tadi yang namanya siapa? Said, kemudian jadi berubah jadi namanya Asep. Nah, untuk data 12 itu tadi yang namanya Dudu itu belum dilakukan commit karena dia di rollback gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu akan dilakukan checkpoint. Checkpoint ini dimana titik dimana proses disimpan, jadi nanti itu akan muncul semuanya itu untuk proses rollback. Oke, kita langsung saja untuk
selanjutnya itu transaksi 5. Saya akan kasih namanya, oh sorry, kita close dulu. Oh, belum dia. Nah, oke, udah ya muncul. Nah, kita balik lagi. Transaksi 5. Oke, seperti biasa kita drop bagian parameter bawaan dari webnya. Lalu di sini saya akan langsung mengkopaskan biar lebih cepat. Oke, kita rubah dahulu di sini nanti untuk ID-nya. Kalau di sini saya belum dirubah. 12 terus 13 plus. Oke. Jadi saya akan jelaskan. Yang pertama itu di sini insert tadi itu yang apa? Yang sekitar nomor yang tadi di awal, yaitu dudung yang jadi 12. Kemudian di sini jadi set point 1. Nah, lalu 13 ya. Di sini juga akan insert, tapi di sini akan di rollback ke set point 1 gitu. Maksudnya itu nanti di input data tapi akan di rollback ke poin 1, yaitu yang tadi ini yang di atas 12. Nah, lalu di sini juga kita akan melakukan insert to pasien lagi atau tambahkan data, yaitu ke ID 14 yang namanya Eis, berjenis kelamin perempuan, itu berasal dari Kabupaten Subang alamatnya. Lalu lakukan commit, dan yang terakhir select from pasien, yaitu yang ada di tabel pasien. Lalu kita lakukan end. Oke, sudah jelas. Di sini sudah saya jelaskan. Langsung go. Oke, transaksi 5 sudah selesai. Oke. Lalu saya di sini akan mengecek ya, apakah sudah muncul. Oke, kita execute dulu. Nah, di sini sudah muncul. Tadi itu saya akan jelaskan. Tadi itu kenapa yang pas di transaksi 4 kenapa dudung itu belum muncul? Yaitu karena tadi belum dilakukan rollback. Ya, karena tadi di 11 itu dia yang muncul di sini hanya merubah data pasien, itu yang asalnya namanya siapa? Said menjadi Asep itu. Nah, kemudian ketika pada saat di transaksi 5 yaitu melakukan checkpoint itu dilakukan lagi rollback tadi, yaitu di save point. Nah, di sini nih di save point 1 untuk yang tadi yang data 12. Nah, lalu muncul. Nah, kenapa yang data ID pasien 13 tidak ada? Karena di sini dilakukan rollback, yaitu rollback itu kembali ke set point 1. Itu tadi ya, rollback itu adalah untuk membatalkan perubahan transaksi apabila ada kesalahan atau suatu kondisi tertentu. Nah, jadi seperti itu untuk data ID 13 gitu. Jadi akhirnya di sini muncul data 12-nya saja, tapi data 13-nya tidak ada karena tadi dia rollback ke set point 1, yaitu namanya dudung Kota Cimahi. Lalu yang terakhir adalah input data lagi, yaitu untuk ID pasien yang ke-14 yaitu Eis, karena dia langsung commit itu, dan akhirnya di sini muncul. Jadi kurang lebih seperti itu untuk praktik checkpoint. Untuk selanjutnya yaitu kita yang terakhir yaitu trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada basis data. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan dua tabel
yaitu tabel transaksi obat sama obat, karena nanti kita akan melakukan trigger atau transaksi. Oke, saya di sini sudah menyiapkan tabelnya. Oke, kita biar dipercepat, kita langsung aja kopas. Oke, baik. Untuk selanjutnya sebelum saya lanjut, untuk di trigger sendiri itu ada namanya before dan after. Nah, before itu adalah untuk menjalankan perintah sebelum dilaksanakan gitu, dan begitu juga yang insert, sama juga kebalikan dari before. Nah, untuk di trigger sendiri itu ada tiga perintah before after, yaitu before after insert, terus before after update, ada before after delete. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita pemberian indeks pada obat dan transaksi obat. Kita pertama untuk obat dahulu. Oke, lalu transaksi obat sini ada. Oke, tinggal kita kasih ID pasien dan ID obat. Nah, nanti ID obat saya ini akan menyambung ke tabel obat. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ke designer, apakah muncul? Oke, tampaknya belum muncul. Oke, di sini kita centang dahulu. Nah, oke, di sini sudah muncul. Untuk pertama kita kasih dulu untuk obat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kita spek dahulu biar tidak kembali ini terkacakan. Pertama kita sambungkan di sini ID pasien dengan yang ada di transaksi obat. Untuk break cascade, sorry. Oke, kita kayaknya terlalu bawah. Oke, kita ulangi lagi. Nampaknya oke. Di sini ada. Oke, lalu selanjutnya yaitu adalah ID obat ke transaksi obat. Oke, udah muncul ya. Saya kasih rapat aja. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita save dahulu. Nah, jadi ini sudah saling tersambung. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan relasi di designer, yaitu adalah saya mempunyai sebuah kasus. Baik, sebentar. Saya ada sebuah kasus, yaitu
Oke, nah, oh iya lupa, kita input dahulu yaitu obat. Oke, sorry, kita sebelum ke contoh kasus kita input dahulu untuk obatnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan obatnya. Di sini ada 5 ada data obatnya ada 5. Oke, kita langsung saja. Oke ya, baik, untuk data obat. Nah, sini juga data obat sama. Oke, sini sudah ada. Nah, di sini ada untuk paracetamol ada 10 stok, stoknya ada 10. Untuk amoxicillin ada 80, ibuprofen ada 60, tadi 80, ini ada 60, vitamin C ada 70, dan anacitadon ada sekitar 90. Nah, baik, oke. Tadi sudah kita input untuk tabel transaksi, tabel obat, yaitu untuk memberikan database. Untuk selanjutnya yaitu kita langsung saja ke studi kasus. Nah, yaitu adalah misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stoknya pada tabel akan berkurang. Oke, kita langsung saja untuk melakukan transaksi langsung. Kita langsung aja transaksi obat, terus trigger grid. Nah, saya disini akan kasih obat, trigger tr buy. Nah, oke, lalu kita ketikkan dep obat. Set. Kita stop karena tadi ada di tabel itu ada bagian stop. Nah, maka sini stop, stop dikurang new jumlah. Oke, lalu pair di mana ID obat sama dengan new ID obat. Oke, apakah sama dengan yang ada di sini? Oke, kita langsung go. Oke, sudah ya. Nah, lalu saya akan selanjutnya kita ke tetap tabel transaksi obat. Oke, lalu ke SQL. Nah, di SQL sendiri kita akan lakukan transaksi. Nah, misalnya di sini insert into transaksi obat. Untuk ID, untuk ininya bentar. Transaksi obat, kemudian values,
sini udah punya, itu sekitar, nanti akan saya sebentar akan jelaskan. Nah, di sini values itu satu adalah ID transaksi. Jadi ID transaksi ini adalah pertama ya, transaksi pertama. Terus ID pasiennya itu 11 tadi, yaitu yang ada di sini mana? Oke, yaitu Asep. Nah, kemudian ID obatnya itu satu, yaitu tadi adalah paracetamol sesuai kasus. Nah, kemudian jumlahnya itu di sini saya coba sekitar 7 lah, 7 jumlahnya yang akan stok diambil dibelinya. Nah, untuk harganya saya tetap kasih 0 ya, karena kita tadi akan sesuai contoh kasus tadi yaitu sebanyak 5 buah. Oke, kita go. Apakah transaksi obat sudah muncul? Apakah sudah berkurang? Nah, maka di sini tadi asalnya itu 10. Nah, ketika sudah dilakukan transaksi, maka di sini sudah berkurang, yang asalnya 10 menjadi 3. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan tadi itu adalah totalnya itu ada 10 untuk paracetamol itu. Namun ketika tadi ada transaksi, yaitu dengan membeli jumlahnya itu sebanyak 7 stok yang ada pada 10 stok ini, maka ketika sudah dilakukan transaksi, maka sisa dari stoknya itu yang itu menjadi 3 dari 10. Jadi kurang lebih seperti itu untuk untuk trigger. Nah, kita cek. Nah, transaksinya di sini tuh untuk bagian transaksinya. Jadi nah, ini ID transaksi ya di pasien 11 tadi, jumlah ID obatnya itu tadi yang paracetamol, terus jumlahnya dibeli 10. Untuk harga masih tetap 0. Lalu saya di sini untuk lebih jelasnya itu memunculkan transaksi dengan nama lah. Oke, kita langsung saja, ini saya copy langsung transaksi, terus SQL, lalu ke lebih seperti ini. Nanti ya itu akan memunculkan nama sama jumlah dan transaksi. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sudah muncul. Jadi tadi itu nama obatnya itu adalah paracetamol dengan jumlah total 7 dengan harganya itu 0. Nah, tadi kan 3 tuh yang ada di sini obatnya itu. Nah, 3. Nah, ketika sudah dilakukan transaksi, maka jadi yang dari 10 itu di sini dibelinya itu 7. Nah, di sini sisanya itu 3. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan untuk tugas 3 ini pada nomor 1, yaitu yang pertama tadi saya udah mempraktekkan commit, dan yang kedua rollback, ketiga checkpoint, dan yang terakhir itu adalah trigger ya, dari mulai bikin tabel, terus menghubungkan antar relasi tabel, dan kemudian kita melakukan transaksi obat ini yang tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk tugas 1 sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kembali, yaitu untuk tugas 3, yaitu nomor 2 atau poin B, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Jadi untuk nomor 2 ini kita akan melakukan replikasi, dan sebelum kita melaksanakan sesuai di modul, saya sudah menginstal dahulu VirtualBox, lalu menginstal Ubuntu juga. Nah, dan di sini saya sudah melakukan
instalasi Ubuntu menggunakan Ubuntu versi 24.04. Nah, untuk settingannya kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa di Ubuntu juga harus melakukan instalasi Exam juga dengan versi yang sama. Di sini saya sudah menginstal dan memasang aplikasi Examnya, yaitu di Ubuntu, dan untuk versinya keduanya itu ya adalah 8.1.25. Baik, untuk yang pertama kita nyalakan dulu. Nah, di sini saya sudah menyalakan untuk Exam Control Panel. Kita langsung saja PHP My Admin-nya. Baik, lumayan lama untuk aksesnya. Oke, untuk kita sudah masuk ke database, ke PHP localhost PHP My Admin. Untuk selanjutnya yaitu melakukan ekspor dahulu file basis data, yaitu untuk tugas 2 di sini. Nah, terus sebelumnya saya sudah melakukan ekspor filenya, file SQL, yaitu yang nomor 2 tugas 2, yaitu saya ekspor ke OneDrive saya, yaitu di sini ada namanya tugas 2 trigger. Nah, ini file SQL yang sudah saya lakukan ekspor. Jadi untuk caranya yaitu kita ke home, lalu ekspor. Sorry, untuk ininya kita klik dulu tugas 2 ya, bukan home. Nah, jadi ekspor. Nah, lalu di sini bisa berikan nama, nanti setelah itu langsung ekspor, nanti akan terdownload. Nah, ketika sudah terdownload bisa bisa dipindahkan ke OneDrive. Jadi saya nanti akan mengakses file ininya, file SQL-nya yaitu di OneDrive pada saat di Ubuntu-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini saya sudah melakukan proses ekspor file database tugas 2. Untuk selanjutnya yaitu adalah melakukan replikasi. Jadi ya kita buka kembali di sini, yaitu kemudian kita klik home, lalu klik replikasi, dan di sini saya pilih primary replikasi, dan lalu klik configure it. Oke, nah di sini sebelumnya kita pilih ignore all database. Ini berguna untuk supaya kita tidak terpilih yang semua database yang ada di sini. Jadi pilih aja ignore. Nah, kemudian kita pilih untuk tugas 2 nya, yaitu kita pilih tugas 2. Nah, lalu di sini sudah muncul, lalu kita copy paste di sini. Oke, bisa dengan Ctrl C atau klik kanan. Nah, bisa nih di sini. Lalu kemudian setelah itu kita ke exam sini, lalu ke config, lalu klik my ini. Nah, di sini kita paste yang tadi itu di bawah
yang ada di bagian log error. Di sini ya. Nah, di sini. Jadi di bagian sini sebelum change here for bin listening atau di bawah log error sama dengan mysql error.log. Oke. Saya copy paste. Nah, kemudian kita pakai pembatas. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan berikan tanda pagar pada bagian server ID yang ada di server ID. Kita cari server ID. Oke, di sini ya udah ketemu. Saya tunjukkan. Nah, di sini. Di sini kasih pagar. Nah, lalu jangan lupa kita Ctrl S. Oke. Oke, kita close. Nah, lalu di sini kita stop dahulu. Nah, lalu start lagi sampai indikatornya hijau. Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu di sini. Setelah ini lalu kita klik go pada bagian ini PHP admin ya. Oke, lalu kita cek show primary status, maka akan muncul tabel. Nah, jadi nanti itu ini yang akan menjadi sebuah master pada saat kurang lebih pada saat koneksi ke Ubuntu. Lalu selanjutnya kita ke user akun. Nah, untuk penghubung nanti dengan Ubuntu, lalu klik add user akun. Nah, saya lalu di sini akan mengetikkan namanya itu adalah Sumedang, dan untuk passwordnya isi oke, di sini saya tulis. Sudah ada ya, berarti saya ketikkan mahasiswa, dan di sini saya ketikkan oke. Lalu di sini juga sama, ketikan juga, lalu sini juga sama, masukkan password di retype. Kemudian jangan lupa kita centang bagian replication slide dan replication client ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai semua itu kita klik go. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya berikan akses semua IP, jadi IP manapun bisa akses, tapi sebenarnya bisa diisi juga dengan sesuai IP yang ada di Ubuntu. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini saya abaikan saja dengan persen saja karena kita hanya melakukan tugas. Lalu kemudian kita klik go. Oke. Jadi tadi ini sudah dibuat, dan jadi tadi yaitu untuk ininya adalah mahasiswa. Oke. Setelah itu kita masuk ke Linux. Jangan lupa nyalakan dulu Ubuntu VirtualBox, lalu ke Ubuntu. Sini saya sudah login terlebih dahulu. Masukkan password akunnya. Nah, di sini sebelum kita memulai, jadi kita harus saling terkoneksi dahulu untuk tiap IP yang ada di Ubuntu itu dan terkoneksi ke Windows. Nah, begitu juga kita harus terkoneksi. Nah, di sini kan 192.168.43.42 nih. Nah, lalu untuk di Windows sendiri kita cek.
city 192.168.43.88. Kita lakukan ping IP yang tadi di Ixam di Ubuntu 68.43.42 ya. Oke, nah di sini sudah terhubung. Nah, lalu saya akan melakukan ping balik di Ubuntu yaitu 192.168.43.188. Oke, kita Ctrl T, ping 168.43.188. Oke, nah di sini juga sudah terhubung. Nah, ini dipastikan jadi untuk device sama virtual Ubuntu yang ada di virtual ini sudah dipastikan terhubung. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini. Nah, untuk di mode sendiri itu menggunakan media flash disk. Nah, tapi saya di sini menggunakan media OneDrive atau Drive. Jadi saya menggunakan OneDrive. Jadi di sini kalian di Mozilla Firefox cukup login. Untuk saya itu adalah login OneDrive saja untuk akses nanti file yang ada di sini, tugas 2 file SQL ini. Nah, cukup masukkan aja OneDrive. Nah, nanti akan lalu akses. Nah, nanti lakukan saja login. Nah, nanti ketika sudah login, nah nanti cari data yang ada pada OneDrive, lalu cari file SQL yang sudah tadi diekspor. Nah, karena berhubung saya sudah melakukannya, sudah disiapkan, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi medianya itu untuk saya pribadi menggunakan OneDrive. Sebenarnya media untuk share filenya itu bisa menggunakan flash disk atau share folder, tapi untuk share folder ya lumayan rumit. Jadi saya di sini sudah menyiapkan filenya yaitu file SQL. Nah, di sini sama ya, saya di sini sudah menyiapkan tugas 2 trigger SQL, jenis filenya, dan di sini juga sama tugas 2 trigger ya. Dan ini kenapa saya kasih namanya, karena kita terakhir kali aktivitasnya itu adalah pada saat selesai melakukan trigger pada nomor 1. Lalu selanjutnya kita jalankan Ubuntu di exam di Ubuntu. Jadi pastikan untuk examnya itu harus sama versinya dengan yang ada di laptop kita, itu ini. Nah, jadi harus sama. Nah, lalu kita nyalakan Apache dan MySQL database. Oke, kita tunggu dulu sampai indikator hijau. Nah, baik, untuk di sini sudah hijau. Lalu kita ke Mozilla atau ke browser yang ada di Linux. Nah, kita tuliskan host php my Oke, lalu di sini saya akan membuat database dahulu, jadi agar disamakan, dan untuk nama database harus disamakan dengan yang ada di sini yaitu tugas 2. Oke, di sini saya akan buat database. Lalu kasih nama tugas 2. Lalu kita create. Oke. Nah, setelah di sini ini kan sudah masuk di membuat tabel tugas 2, lalu kita lakukan import data yang ada di tadi. Oke, dengan cara klik browser. Nah, di sini saya sudah tadi melakukannya share
file menggunakan media OneDrive, kemudian kita pilih tugas 23. Oke, lalu scroll ke bawah, lalu kita import. Oke, nah di sini sudah muncul untuk tugas untuk daftar tabelnya. Dan di sini juga kita tadi terakhir itu adalah ada file obat, terus kemudian ada transaksi obat yang terakhir. Nah, pada nomor 1, dan kemudian kita juga melakukan transaksi pada yaitu commit, rollback, checkpoint, sama terakhir itu trigger. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sama ya, yang ada di sini juga kita cek. Oke. Nah, sama kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih untuk ininya sudah dilakukan. Nah, tugas 2. Nah, jadi selanjutnya yaitu selanjutnya saya akan mengecek dahulu, klik configure, pada bagian MySQL. Oke. Oke, ternyata gak bisa diakses. Kita quit, lalu cancel. Oke. Kita ke terminal. Selanjutnya yaitu ketikkan cd opt etc, etc, lalu kita ketikkan sudo nano my cnf atau configure. Oke, kita ketikkan password akun kita. Nah, oke. Setelah masuk, kita cari server ID tadi, yang sama dengan 1, kita berikan tanda pagar di depannya. Oke, di sini saya akan ubah untuk replikasinya, itu tugas 2. Kita rubah di sini. Sebelumnya saya udah nyoba untuk latihan, dan namanya itu kebetulan itu. Dan saya di sini akan coba untuk tugas 2. Nah, jadi kita masukkan itu tadi server ID-nya 8. Kemudian replicate do strip db
strip sama dengan nama database itu yaitu tugas 2. Oke, setelah itu kita kontrol X Y lalu enter. Oke, kita lakukan dulu restart pada bagian MySQL nya. Nah, tapi saya akan jelaskan apabila tadi database-nya tidak sesuai lalu terjadi kesalahan pada saat kita impor file SQL, kita bisa melakukan upgrade dahulu MySQL. Baik, kita tunggu dahulu, kita nunggu restarting. Kita restart dulu MySQL nya. Oke, kita start. Oh, ternyata masih ini, kita tunggu dahulu. Oke, kayaknya ada sedikit kesalahan. Oke, cek lagi. Kita coba kita rubah. Berapa, apakah masih 8? Kita coba 10.
8, lalu kita kontrol back, enter. Oke. Kita coba lagi start. Oke, ternyata masih restart. Oke, kita cek dahulu apakah ada yang salah. Oke, oh ternyata tadi ada strip pas setelah DB nya. Kita Ctrl E, Y. Oke, kita start lagi. Nah, oke, sudah hijau kembali. Berarti jadi sudah saya setting. Lalu kita ke selanjutnya itu adalah ke PHP MyAdmin, yaitu localhost. Oke. Lalu selanjutnya kita ke SQL, kita ketikkan perintah nanti untuk pada saat master slave ya. Kita stop slave, change master to, kita tulis master host sama dengan kita tanda petik. Untuk ini di sini kita masukkan IP tadi, yaitu kita cek dulu. Oke, berarti di sini 192.168.43.188. Oke, 192.168.43.188. Oke, selanjutnya master user sama dengan nama user tadi, yaitu kita cek tadi di sini.
user mahasiswa. Oke, jangan lupa koma, mahasiswa. Oke, selanjutnya kita masukkan master password sama dengan passwordnya itu adalah kemudian koma, lalu master log file sama dengan yaitu tadi kita cek dulu sini aplikasi. Nah, nolnya 5 berarti 4. SQL view lalu koma, kemudian master log post sama dengan position. Nah, tadi position di sini itu adalah 342. Oke, kita masukkan saja 342. Titik koma, lalu kita di sini star slab. Oke, kemudian kita klik go. Oke, sudah. Lalu setelah itu oke, selanjutnya klik si replication. Sorry, tadi itu di si replication status table. Oke, di sini sudah yes, dan untuk replikasinya kita sudah tersambung ya. Nah, sini saya ingin jelaskan. Jadi sini tadi itu adalah yang pada saat dimasukkan di SQL itu tadi itu untuk menyambungkan sebuah IP, yaitu IP Windows. Nah, kemudian tadi saya membuat akun di sini ya, user akun yang ada di sini yaitu mahasiswa. Nah, oke, di sini mahasiswa. Jadi di sini sudah nyambung. Lalu untuk master portnya tetap 3306, di sini pun juga sama, di baik begitu pun juga di yang ada di kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi kemudian untuk master log filenya itu nanti disesuaikan di sini. Nah, kita ke replication, terus shopping Mary. Nah, di sini kurang lebih jadi sama kan. Dan di sini untuk slave IO running-nya kurang lebih MySQL strip bin titik 00004. Untuk read master log postnya yaitu berada di 342. Lalu relog filenya juga yaitu menggunakan VirtualBox. Nah, SQL bin di sini juga
yes. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini eh, untuk replikasinya. Ini sudah tahap tahap selesai. Nah, kita bisa membuktikan, ternyata Ubuntu saya mengalami error ya. Oke, jadi intinya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini sudah replikasi, terus di sini juga intinya untuk pada saat ini nanti kita buat sesudah ekspor file. Nah, kita langsung membuat user akun. Nah, di sini lalu kemudian yaitu kita buat replikasian itu. Nah, di sini saya sudah, yaitu untuk tugas 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Tadi sedikit mengalami kendala, jadi saya restart ulang dulu untuk Ubuntu-nya, dan di sini sudah yes ya, slave IO runningnya, dan di sini sudah sesuai IP Windows. Terus tadi kita bikin aplikasi user akun dan juga portnya sama dengan yang ada di sini. Terus MySQL bin yaitu 00004 ya, jadi sama di sini juga. Terus untuk ininya posisinya sama ya, 342. Nah, jadi artinya ini sudah bisa terkoneksi. Jadi antara di sini itu sudah terkoneksi dengan yang ada di Ubuntu di sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini aja, saya akan mencoba saya akan mencoba di sini untuk melakukan transaksi lagi. Oke, kita coba trigger lagi. Misalnya untuk di sini adalah transaksi kedua. Langsung untuk ID pasien kita pilih 8. Untuk ID obat saya melakukan 5. Oke, kita cek dahulu di sini untuk jumlah obat. Oke, di sini untuk jumlah obat yang ada di 5 itu adalah Anastisadun, jadi ada 90. Oke, kita coba di sini untuk jumlahnya saya akan menggunakan 45. Untuk harganya total kita tetap 0 aja ya. Nah, lalu kita klik go. Bisa. Oke, sudah ya. Nah, kita coba cek obat di sini. Nah, di sini ternyata sudah 45 karena kita tadi melakukan transaksi obat itu untuk pembelian obat di ID obat kelima yaitu Anastisadun. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, ternyata di sini sudah muncul yaitu untuk transaksi kedua, terus ID pasien, ID obatnya pasiennya ke-8 tadi, terus ID obatnya yang kelima yaitu Anastisadun, dan jumlahnya yang dibeli transaksinya itu adalah 45. Nah, maka tadi sehingga yang stok asalnya 90 menjadi 45. Jadi artinya di sini sudah berkurang. Oke, kita buktikan di sini apakah di sini akan mengalami perubahan karena di sini masih 90. Nah, oke, kita buktikan. Kita refresh. Nah, dan ternyata di sini sudah 45 gitu. Dan di sini transaksinya pun, nah di sini pun juga kurang lebih seperti ini. Sudah ada transaksi kedua, ID pasiennya 8, ID obatnya 5, jumlahnya 45 dan harganya tetap 0. Sama ya. Jadi di sini juga transaksinya. Nah, kurang lebih di sini kurang lebih sama ya. Nah, dengan yang ada di Ubuntu. Nah, jadi akhirnya untuk proses replikasi atau basis data terdistribusi itu telah selesai dilaksanakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini saya akan menekankan ada beberapa hal. Yang pertama itu perihal masalah kita sebelum memulai, jadi harus ada VirtualBox dan
juga file ISO Ubuntu, yaitu buat instalasi nanti Ubuntu di sini. Nah, lalu selain itu kita harus menginstal exam juga dengan versi yang sama. Yang tadi di Windows itu saya menggunakan exam 8.1.2 8.1.25. Nah, di sini pun juga saya sama di Ubuntu juga. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini versinya. Dan untuk ininya prosesnya, dan akhirnya sudah selesai. Jadi tadi, nah lalu sebelum kita memulai replikasi, pastikan IP di Ubuntu, yaitu di sini itu berapa? Yaitu 192.168.43.42 itu harus bisa dikoneksikan di CMD. Nah, sehingga nanti itu akan saling terhubung. Nah, misalnya di sini kita ping ya 192.168.43.42, maka nah ini sudah saling terhubung itu. Lalu IP di Windows itu berapa? Nah, di sini sama ya, 43 belakangnya, dan yang membedakan belakangnya itu 188. Kita coba tes di sini. Oke. Ping 192.168.43.188. Oh, sorry, ada kesalahan. Ping 192.168.43.188. Nah, jadi di sini sudah saling terkoneksi. Apabila kita gak saling terkoneksi, maka akan susah nanti pada saat proses replikasinya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk tugas 3 mata kuliah basis data. Jadi tadi yaitu di soal adalah melakukan transaksi. Yang pertama adalah melakukan transaksi praktikum, melakukan praktikum transaksi, yaitu yang tadi ada 4 buah perintah, yaitu commit, terus rollback, checkpoint, dan yang terakhir adalah trigger. Nah, dan yang kedua yaitu melakukan praktikum dan basis data terdistribusi, atau ya bisa disebut kita melakukan proses replikasi itu. Jadi untuk replikasi tadi yang pertama kita lakukan dulu ekspor file, terus kemudian kita lakukan membuat user akun, dan juga terus di sini lakukan replikasinya juga, lakukan replikasi yang ada di sini. Terus kemudian setelah semuanya selesai, maka kita lakukan juga yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti apabila sudah statusnya apabila sudah saling terkoneksi, maka di sini tandanya yaitu slab io slab underscore io underscore running itu menjadi yes gitu. Lalu bagaimana apabila connecting? Itu bisa terjadi karena IP-nya yang bisa saja tidak terkoneksi, salah satunya atau dua-duanya. Jadi harus dipastikan dahulu. Baik, kurang lebih seperti itu untuk tugas 3-nya. Untuk Bapak tutor, mohon penilaian dan koreksinya. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila selama proses praktikum ini banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan ini menjadi awal buat saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekian untuk praktikum tugas 3 basis data ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.